Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa saya bicara di sini? Nama saya adalah Modani, tapi Ibu bisa manggil saya Talia. Oke, saya panggil Mbak Talia ya. Mbak Talia tadi di sini naik apa? Saya tadi di sini diantar. Oh, diantar Iya, naik motor. iya naik motor. Soalnya saya itu apa namanya takut sendirian. Mbak Talia tadi di sini pagi nih, nggak macet kan Mbak? Kan Iya, barengan sama anak berangkat sekolah sama orang kerja. Jadi macet lumayan, apalagi yang di sini loh Bu, yang di daerah mana ini Lidah Kulon itu pasti macet kok. Padat banget ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi-konsilnya, perlu tahu dulu. Saya belum perkenalan ya. Oke, perkenalkan Mbak Talia. Dulu perkenalkan nama saya Fadila. Mbak Talia bisa panggil saya Dila atau Ibu Dila, senyaman Mbak Talia aja. Jadi perlu saya disclaimer dulu di awal bahwa sesi konseling kita ini akan berjalan sekitar 45 menit. Nah, dalam durasi waktu itu Mbak Talia bisa bercerita apapun yang mau Mbak Talia sampaikan, apapun yang akan Mbak Talia utarakan. Terus juga apabila mungkin di interpretasi saya nanti akan ada sedikit kesalahan, mungkin ya kan manusia tidak mudah kesalahan Mbak ya. Boleh sekali Mbak Talia kayak sama, oh tidak begitu Bu, bukan begitu. Itu boleh sekali, saya nggak akan baper, nggak akan menyalahkan apa pendapat Mbak Talia juga. Mbak Talia juga bisa ngobrol, mungkin bisa informal aja ngomongnya biar santai, biar lebih relax gitu ya. Mbak Talia bisa paham ya? Bisa Bu, bisa paham. Baik. Sebelumnya Mbak Talia tadi kan berangkat ke sini kan diantar ya. Dan sama siapa sih Mbak? Diantar sama itu sama adik. Oh, adik. Capek ya, macet ya? Iya, jadi tadi sekalian adik saya berangkat kegiatan, terus saya diantarin. Nah, adik saya itu sama saya itu kayak sisi 1 tahun. Jadi kita tuh kayak sepantaran gitu loh. Kayak udah banget. Makanya kayak kadang saya diantarin sama adik saya. Oh, gitu. Karena kayak sepantaran aja kayak anak dua. Terus tadi sudah sarapan Mbak Talia? Belum. Oh, makanya masih agak Iya, gitu ya. tapi saya itu Bu, disclaimer-nya saya itu nggak bisa kayak sarapan pagi gitu loh Bu. Kenapa kok gitu? Kayak nggak tahu, kayak saya bisa sarapan kalau misal saya disuapin sama mama saya. Tapi kalau saya nggak disuapin, saya nggak bakal sarapan, dan itu it's okay aja gitu loh Bu. Soalnya kalau misal pun bakal makan disuapin mama saya, itu pasti kayak kalau saya berkegiatan itu banyak kebeletnya gitu loh. Kayak sakit perut gitu. Terus nanti juga efeknya tuh waktu kegiatan itu saya tuh jadinya tuh semakin lemes. Mungkin kan biasanya orang-orang itu kalau habis makan itu ya udah tambah semangat gitu kan Bu. Kalau saya tuh enggak, tambah kayak malas, ngantuk gitu kalau kegiatan. Iya sih, saya juga sama sih. Mungkin kalau sarapannya kepagian gitu ya, kayak waktu kerja itu sakit perut lah, apalah, mau mual tiba-tiba gitu ya. Mungkin semuanya juga kayak gitu kayak ya Pak Ilo. Iya. Oke, jadi kalau untuk saat ini Mbak Talia kesibukannya apa ya Pak boleh tahu? Kalau saya itu kesibukannya itu sekali kuliah. Ya, semester berapa Mbak? Semester. Di hebat ya, dengan renang berarti. Iya, terasa banget Bu. Terasa banget Capeknya, lingkungannya. Soalnya sebelumnya itu saya kan emang nggak ada niatan buat kuliah kan. Saya itu niatnya itu kalau minta dari mama ya, itu beliau itu mintanya kayak saya itu langsung kerja aja. Terus tiba-tiba waktu di kelas 12 akhir-akhir, mama saya bilang kalau kamu mau kuliah, ya kamu harus berusaha. Kamu nggak mau ngebiayain kamu gitu. Kamu harus berusaha, kamu harus ikut SNBP atau SNBT gitu. Kalau mama bayar UKT, mama masih mau, tapi kalau disuruh bayar mandiri, mama nah itu makanya ini saya berusaha. Ini alhamdulillah saya bisa kuliah lewat jalur SNBP. Berarti prestasi Iya, loh. tapi gitu Bu, akhirnya kan saya kan akhirnya nggak ada persiapan apa-apa kan Bu. Di apa namanya, di kelas 12 saya kan kayaknya kan misal teman-teman saya dari awal kelas 10 sudah persiapan, saya mau jurusan ini, mau ini, saya nggak ada kan Bu. Kayak akhirnya kayak saya tuh
enggak, waktu sudah berjalan gitu, si apa namanya teman-teman saya itu langsung kayak menurut saya itu sudah kayak keren gitu loh Bu, kayak mereka kok sudah bisa tanya jawab, kok mereka itu paham sama materinya gitu. Sedangkan saya kan nggak tahu kan, karena ya itu tadi karena saya nggak ngerti apa. Terus tiba-tiba saya tuh kayak perasaan yang belum gitu loh Bu, kayak nah ternyata aku nggak sepintar itu gitu loh Bu, dan ternyata aku tahu mereka tuh bertanya itu lewat dari mana Bu, dari mana tuh rata-rata ada yang jadi gitu loh Bu, saya dipertanyakan. Terus saya kayak oh ternyata tuh mereka itu bertanya itu bukan ya mungkin ada yang bertanya emang langsung dari pikirannya, tapi ternyata kita rata-rata itu lewat kita dari GDP ditanyakan nanti baru disampaikan ke yang presentasi gitu Bu. Dan aku jadi kayak oh gitu ternyata caranya. Iya gak freak Bu, sebenarnya gak pernah freak, cuma kayak oh gitu caranya gitu. Nah, Mbak Talia tahu gitu dari mana? Kalau misalnya mereka tanya dari GPT terus baru disampaikan ke presenter tuh, Mbak Talia tahunya dari mana? Itu dari teman saya tuh kayak apa sih, loh kok tahu? Loh iya biasanya aku bukanya dari GPT gitu. Oh alah dari GPT makanya saya niru deh gitu. Tapi nanti tetap dalam kayak apa sih bukan materi yang sama, terus dengan bahasa sendiri aja mereka bertanya sama saya. Berarti sekarang karena udah setahun ya Mbak Talia di perkuliahan ini, berarti udah dapat lah ya gambaran dinamika perkuliahan itu seperti apa, perkembangannya sudah gimana. Mbak Talia hebat banget loh, kayak sebelumnya Mbak Talia punya kakak enggak? Punya. Apa kakaknya itu kuliah? Nah kakak saya itu pernah kuliah, cuma kakak saya ini nggak serius gitu loh Bu. Lah makanya itu mama saya tuh nggak mau biayain saya karena mama saya tuh takut kalau saya tuh kayak kakak saya. Sampai 2 kali Bu pindah di Madura, terus sama pindah di Muhammadiyah. Akhirnya dia berujungnya nikah gitu. Jadi Mbak Talia itu berusaha supaya kuliah itu serius, apa namanya? Saya ngerasa sendiri Bu, karena walaupun saya punya kakak, saya itu tetap merasa jadi anak pertama gitu loh Bu, karena rata-rata yang saya tak tahu ya Bu, kayak adik itu pasti dikasih jalan sama kakak lah. Saya tuh nggak relate sama saya gitu. Kayak saya nyari-nyari jalan sendiri, saya belajar sendiri tanpa dia, tanpa minta bantuan ke kakak saya. Tapi saya nggak mau ya yang saya rasakan, saya punya adik, yang saya rasakan itu kejadian ke adik saya. Jadi saya itu berusaha buat menjadi kakak yang buat kayak adik saya itu biar kayak kak ini gimana, kak ini gimana, saya tuh pengen jadi kayak gitu. Semoga Mbak Talia ini keinginannya membuat jalan buat adiknya itu diperlancar. Sukses juga kuliahnya. Amin. Oke, Mbak Talia sudah 1 tahun ya di perkuliahan ini. Biasanya kalau SMA itu kan lebih, menurut saya ini lebih banyak bermain kan, maksudnya lebih enjoy gitu sama teman-teman. Kan soalnya kan kita bertemu dari pagi sampai sore kan. Kalau kuliah kan biasanya jamnya kan loncat-loncat. Nah itu biasanya hal apa di perkuliahan ini yang bikin Mbak Talia tuh kayak counter shock gitu, kayak aku dulu waktu sekolah nggak gini, waktu SMA nggak gini, kok ternyata kuliah tuh kayak gini ya. Itu apa ya? Ya banyak sih Bu. Misal dari mata kuliah ataupun mata pelajarannya, saya di SMA sebelumnya itu saya itu tipe anak, mungkin karena di SMP tadi itu saya tuh bukan jurusan yang saya mau gitu. Jadi saya waktu di SMP itu hanya main-main. Misalnya saya datang mepet jam masuk. Setelah sampai situ pelajaran pagi saya udah ke kantin di kelas makan, dengerin guru ngomong. Habis makan saya tidur sampai nanti istirahat saya ke kantin lagi. Jadi saya masuk kelas tidur lagi, sholat gitu terus Bu. Jadi saya tuh lewat gitu loh Bu, kayak jadi saya tuh nggak kayak menikmat gitu. Lah dan waktu di SMP saya tuh didukung sama teman-teman saya. Maksudnya teman-teman saya tuh juga sefrekuensi kayak sama saya gitu. Lah kultur shocknya di kuliah tuh nggak bisa kayak gitu. Kenapa itu kok gitu?
soalnya juga di rumah baru itu biasanya itu jam setengah 9 itu sudah gelap, sudah tidur semua. Mungkin karena kebiasaan beliau juga ya, saya mikirnya harus mengikuti beliau gitu. Jadi mbak Dani nggak enak gitu. Soalnya kan aku kan udah di rumahnya Mas ini ya. Kalau misalkan nggak ngikutin aturannya, aku yang sendiri yang nggak enak hati gitu. Nah mungkin juga itu mas saya itu juga pernah gitu loh, kayak bilang ya bahkan ya Bu, bilang kayak suwe itu kerjaan gitu loh Bu. Apa itu sih? Zenly itu kayak aplikasi pelacak lokasi gitu loh. Tracking gitu ya. Iya, Jadi mbak kalian di mana, masnya mbak iya kalian tahu. Nah saya itu sebenarnya ada sih sedang kayak gitu loh Bu. Di awal-awal itu dia itu tidak kayak gitu. Jadi saya kayak aduh ribet gitu, akhirnya udah ribet ini biasanya menurut apa kata mas aja ya. Kalau nggak jam 8 ya udah, saya setelah pulang kuliah nggak kemana-mana. Ya sih, bisa sih kayak gitu. Mungkin soalnya mungkin dari tracking gitu kan bisa jadi gak nyaman ya. Iya gak nyaman, kemana-mana jadi was-was. Apalagi beliau kan kata ya Bu, kalau di mata beliau itu dia itu selalu menganggap aku ini kan anak TK yang nggak bisa sepeda motoran, yang nggak bisa kemana-mana, yang harus di apa sudah dapat petunjuk gitu loh Bu. Jadi kalau misal mau kemana jauh dikit dari rumah ataupun kampus gitu, langsung dia kayak bingung gitu loh Bu, dulu kok gini ya. Kayak aku kayak enggak, aku sudah dewasa, sudah kuliah gitu loh. Iya. Oke, kalau gitu berarti mbak Talia ini mungkin agak merasa di awal mungkin ya agak susah menyesuaikan sama dari masing mbak Talia ya. Terus kan itu berlaku sampai sekarang. Sekarang sih saya tuh lebih ke ya udah menikmati apa yang sudah ditetapkan sama mas saya. Sudah menerima ya. Iya sudah menerima. Kalau gitu berarti kan sekarang kan mbak Talia kan ada jam malam nih mbak ya. Berarti kan mbak Talia nggak bisa tuh seenaknya kayak pulang malam, terus main sampai lupa waktu gitu kan, itu kan impossible banget ya. Nah kalau kegiatannya mbak Talia sendiri di rumah itu seperti apa? Mungkin kayak main, mungkin scroll TikTok, bikin tugas atau gimana? Atau habis pulang kuliah mungkin kan capek langsung tidur atau gimana gitu? Di rumah mana? Di rumah mas saya apa di rumah? Di rumah. Mostly mbak Talia pulangnya kemana? Di rumah mas saya. Oh iya. Karena dekat sama kampus kan. Oh iya. Oh dekat. Iya dekat. Kalau di rumah masnya mbak Talia itu kegiatannya gimana? Pokoknya Bu, saya itu berangkat kuliah ya, maksudnya saya kuliah pulang saya itu ya udah scroll TikTok, terus habis itu main Instagram gitu aja sih. Kayak untungnya saya itu punya satu teman saya itu suka nge-VJ gitu loh Bu. Alhamdulillahnya ya Bu, jadi saya tuh nggak merasa kesepian banget gitu. Kultur shock ya Bu, dari saya yang punya teman banyak, saya main berubah jadi yang saya harus di rumah terus gitu loh Bu. Interaksinya jadi via online Iya gitu ya? benar, untungnya saya tuh masih punya teman itu yang kayak itu selalu kayak VJ walaupun kita maksudnya nggak selalu ngobrol kayak waktu saya bermain, cuma ya lumayan lah membantu saya nggak kesepian gitu loh. Jadi kayak mbak Talia ini kalau di rumah itu ya udah interaksi sama si teman online tadi ya. Berarti kalau selain itu apa nih? Misal kayak kan kalau tugas kuliah itu kan banyak banget ya. Ada yang berkelompok, ada yang individu juga. Itu biasanya
hidup saya itu akhirnya itu kan karena saya sedih, kalau apa yang saya rasain itu saya tuh nggak pernah berbagi ke siapapun gitu. Saya tuh akan membuat seoke mungkin untuk diriku dan orang sekitar. Jadi mungkin menurut saya walaupun saya punya orang terdekat, orang yang saya percaya, walaupun mereka pun sebaliknya kayak gitu, kelihatannya mereka tuh nggak bakal tahu kesedihan saya, mereka nggak bakal tahu kesusahan saya. Akhirnya saya itu sendiri pun kalau misal bercerita, makanya itu nggak pernah bercerita gitu. Jadi apa yang saya rasakan, ya saya rasakan sendiri. Tapi kalau emang saya senang, ya saya berbagi gitu. Makanya sebagian orang tuh mengira itu kayak saya itu terlihat enak ya, dia itu nggak pernah sedih. Dan mungkin kalau sekali saya bisa menunjukkan saya sedih, ternyata sebenarnya itu agak kayak nggak percaya gitu lah, gitu loh Bu, mereka banyak gitu. Nah sampai akhirnya saya itu berpikiran kalau misal kayak ini selalu ada di dua dunia. Gimana ya Mas? Saya nggak tahu ya Bu ya, tapi setiap saya mau sekarang kondisi saya ini lagi capek, lagi sakit hati banget sama lingkungan saya, nggak ada seseorang apapun gitu. Nah saya itu pasti itu kayak sebelum tidur itu saya tuh pesan itu, ya Allah semoga di kehidupan kedua ini, di dalam mimpiku ini aku punya kehidupan yang lebih indah gitu. Awalnya saya sih kayak gitu, jadi saya tuh kayak selalu setiap capek saya tuh selalu berharap diri saya tuh bisa senang gitu. Akhirnya kebiasaan gitu. Setiap saya merasa kayak gitu, akhirnya saya tuh kayak kontrol gitu, kayak bukan kontrol sih sebenarnya, kayak akhirnya mikir kayak tidur aja guys, pasti di dunia mimpi ini lebih indah daripada apa namanya di kenyataan, mungkin lebih better. Jadi saya tuh merasa saya tuh ngejalanin dua kehidupan gitu jadinya, kayak saya ngejalanin di kehidupannya ini sekarang, tapi saya juga bisa ngejalanin di kehidupan di mimpi gitu. Tapi saya juga nggak bisa nyebut itu mimpi gitu, karena saya sendiri tuh kadang bisa kayak nyadar sadar gitu, kayak semisal ya saya pernah di tempat A ini, walaupun sebulan 2 bulan lagi saya nggak mimpi di tempat itu, tapi tiba-tiba ada di tempat itu, saya tuh di mimpi itu bisa kayak bilang, loh waktu itu loh aku pernah di sini, tapi itu bukan di nyatanya ya, di dalam mimpinya itu kayak saya bilang, aku lo pernah waktu ini aku pernah di sini gitu. Jadi kayak Pak Talia itu di mimpi ya? Iya, di mimpi ini tuh pernah ke tempat A misalnya, sebulan kemudian di mimpi itu lagi ke tempat A itu lagi. Iya, dan saya sadar saya di tempat itu di waktu saya mimpi, bukan waktu saya di nyata gitu. Jadi nadanya tuh waktu di mimpi gitu. Iya. Kalau misalnya orang-orang kan bilangnya di Java, ya yang saya tahu di Java itu dari mimpi ke nyata, tapi ini kan dari mimpi ke mimpi. Nah kalau misalkan tadi kan Pak Talia bilang ada dua dunia nih, dunia relasinya Pak Talia sama mimpinya. Di dua kehidupan ini yang sedang Pak Talia jalan ini, apakah ada perbedaan yang kontras gitu, kayak misalkan di relasinya kan Pak Talia kan sedang berkuliah nih, sedang sibuk berteman, itu pas mimpi. Apakah di tempat mimpi itu juga sama kayak kehidupan aslinya Pak Talia? Enggak sih, maksudnya kayak serandomnya, maksudnya alhamdulillah itu randomnya itu senang-senang gitu loh Bu. Entah mungkin di kehidupan nyata saya nggak bisa sama orang yang saya sukai, tapi di kehidupan mimpi saya itu bisa gitu loh Bu. Kayak entah itu nanti kita berinteraksi apa atau apa, tapi nanti after saya bangun itu membuat saya senang gitu loh Bu. Gitu. Jadi saya mungkin ngontrolnya mungkin kalau misal di kehidupan nyata saya nggak bisa berinteraksi, tapi nanti di mimpi saya bisa berinteraksi gitu. Jadi kayak mimpinya Mbak Talia itu berkaitan dengan hasrat yang belum bisa dipenuhi di real life, itu kejadian di mimpi ini. Iya. Kalau boleh tahu, boleh nggak Mbak Talia ceritain lebih detail kejadian apa yang mungkin di real life itu yang belum Mbak Talia itu belum merasa puas, itu
Iya, karena kita kan juga sampai chat-chatan, dia juga sampai cerita gimana beliau magang, gimana beliau sama keluarganya, gimana pokoknya waktu chat-chatan tuh intens di balik lagi gitu loh. Jadi kan saya rasa ya, oh akal pergi bakal dekat. Ternyata mereka beliau punya pacar. Nah, udah saya tuh juga punya rasa gak terima gitu, kayak sampai semingguan saya tuh kayak larut sedih gitu loh. Nah saya tuh waktu itu belum tuh, waktu saya masih belum ikhlas, kayak masih di pucuk rasa sedih saya, itu masih belum punya mimpi apa-apa gitu. Tapi mimpi saya itu masih kayak saya itu bisa membuat saya sedikit tenang. Entah nanti mimpinya saya itu ketemu sama yang lain, atau saya tiba-tiba mimpi dapat uang banyak atau yang lain gitu loh. Tapi biasanya itu ya udah gitu. Akhirnya waktu rasa sedih saya lumayan oke, barulah di situ saya kayak punya harapan lagi, kayak bisa gak sih kayak di kehidupan lain ini aku ambil kamu jadi satu. Sebelum tidur saya bukan itu, saya akhirnya di mimpi ya kejadian itu tuh kayak saya tuh bisa sama si beliau ini kayak ya saya nggak tahu sih itu pacaran atau enggak, cuma kejadiannya itu waktu itu kayak saya itu di kampus diantar jemput sama beliau, terus habis itu saya kelas ditungguin, terus tugas-tugas saya dibantu, terus kayak kantin bareng, kegiatan gitu loh. Mungkin itu saya tuh juga nggak tahu ya, kayak yang saya inginkan itu bisa masuk di mimpi saya itu. Terus ya sudah juga kayak akhirnya si siapa ini namanya, si dia itu akhirnya aduh saya kalau bahas dia itu agak gimana kayak gitu jauh gitu loh, kayak ya sampai lama. Sebenarnya saya tuh udah fine aja, cuma kalau diceritakan lagi kita bertanya kenapa harus Itu sampai sekarang. ya sih. Sampai sekarang apa masih kontak sama masih? Enggak, saya beda gitu. Tapi apakah di mimpinya itu masih berlanjut mungkin hubungannya Mbak Thalia dengan si itu apa? Iya bisa kadang saya juga masih kayak terima gitu loh, kayak ya aku tahu aku suka sama kejadian itu, tapi kalau misalnya dikasih kayak gini nggak, menurut saya tuh nggak sembuh gitu loh. Kayak ini aku tuh kalau semisal lihat postingannya dia, lihat bahkan waktu dia like postingan saya, ini saya tuh masih kayak loh kan udah jadi dari mimpi kayak bahkan masih berkelanjutan, kayak kita tuh masih seperti sepasang kekasih. Akhirnya saya sendiri kayak stop, aku nggak butuh mimpi itu, biar kalau sudah ada kegiatan aktivitas dari beliau di dunia nyata, saya tuh nggak GR lagi gitu loh Bu. Itu kan masih terus kayak gitu sih Bu. Akhirnya kayak saya tuh kayak loh kok noleh, kamu masih suka aku, tapi ini suka tapi enggak sih, noleh kamu nggak suka gitu loh Bu. Terus lagi beliau itu kayak apa ini namanya nge-follow TikTok saya kan udah loh, iya kayak
melepaskan gitu, biar bisa lupa, biar cepet biasa aja gitu. Pernah nggak kayak gitu? Karena Bu, cuma nggak bisa, nggak tahu ya bisa apa sih yang bikin dunia mimpi ini kayak kayak tetap muncul mimpi itu Bu. Kayak kalau misal mungkin nggak tahu ya masa karena rasa kangen ya, tapi saya kayak nggak kangen, kayak selalu muncul kayak tiba-tiba kayak kayak ya walaupun saya nggak minta tetap aja tetap muncul kan. Terus kalau gitu, berarti kan ini masih to be continue lah ya mimpinya. Terus kalau untuk biasanya yang paling sering muncul di mimpi itu apa sih? Kalau misal nggak kondisi yang bisa membangkitkan mimpinya Mbak Thalia itu, Mbak Thalia tuh biasanya sebelum itu dalam kondisi apa? Mungkin kayak sedih, Iya, sedih Bu. Setiap saya sedih itu mungkin karena harapan saya ya kayak di kehidupan nyata ini mungkin ada beberapa yang nggak bikin senang, ada yang bikin saya kecewa. Saya berharap di mimpi saya itu kayak ya semoga di kehidupan yang lain saya bisa menikmati hidup saya. Kalau gitu, mimpinya Mbak Thalia ini kan bisa dibilang
ngelihat ke saya gitu loh, kayak saya tambah dikucilkan sama bapak saya gitu. Oh, berarti dalam mimpi itu papanya Mbak Talia ini sadar ada tali Mbak Talia. Iya sadar, cuma dia itu lebih memilih untuk iya yang baru itu. Cuma kata mama saya sih kayak ya semoga aja kalau emang di kehidupannya yang sekarang beliau itu sudah punya keluarga yang kuat, ya mungkin bisa membuat beliau ini senang gitu. Beliau ini bahagia gitu. Itu sih. Nanti kalau di dunia nyata tuh mungkin mamanya Mbak Talia lebih legowo ikhlas ya udah nggak apa-apa biar kan memang sudah bukan ranahnya kalau sudah beda sendiri. Oh ya syukur ya Mbak Talia. Nah mungkin juga itu karena saya ini mungkin belum ikhlas sepenuhnya gitu ya. Saya
jadi juga. Terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Saya berharap juga ke depannya Bunda ini Mbak Taya lebih lancar, sukses, tidak ada gangguannya. Terus juga Mbak Talia bisa membuka jalan buat adiknya Mbak Talia. Amin. Jadi nanti kalau misal Mbak Talia adiknya udah kuliah bisa tanya-tanya nih ke kakak, aku gimana? Kalau gitu Mbak Talia aku datang nggak? Soalnya kan dulu Mbak Talia sama kakaknya kan nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan sekarang Mbak Talia digituin adiknya terima nggak? Terima kasih, tambah seneng banget Bu, apalagi kan adik saya kan mau kuliah kan Bu. Oh udah kamu masuk ini Iya kan, nah apa waktu itu adik saya tambah kayak bilang kayak kak apa bantuin ya. Aduh kalau aku bahas adik saya tuh nggak bisa kayak kak bantuin ya apa namanya bantuin daftar kuliah. Terus dia juga tanya lagi jurusan, kayak kak jurusan yang bagus tuh apa? Aku pengen kayak gini. Jadi after kerjanya gimana? Apa kayak setelah kuliah itu gimana? Terus habis itu ya gitu sih Bu, kayak tak kasih tahu kalau kamu pengen masuk kuliah yang mau ambil apa namanya jurusan kayak aku tak tentuin. Tapi kalau misal kamu punya kuliah lain ya nggak apa-apa, coba aja. Kayak ini aku jadi peta, saya jadi peta dunia gitu ya. Jadi Mbak Talia siap banget nih ya kalau misalkan adiknya masuk kuliah. Aku udah siap ya. Iya siap banget. Hebat banget Mbak Talia, saya apresiasi banget ini.